Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Kali ini kita mau bahas apa deh? Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang film. Kenapa kita bahas tentang itu? Karena belakangan ini banyak banget nih film dari Indonesia maupun luar negeri yang tayang di bioskop maupun di platform streaming gitu. Oke. Ya, mulai dari mana nih? Itu kali ya, kamu suka nggak nonton film? Kalau ditanya suka, kalau aku tergantung filmnya sih, kayak gimana gitu filmnya. Kalau filmnya bagus ya aku suka, tapi kalau filmnya kayak kurang membuat aku tertarik ya aku nggak suka. Tapi kalau untuk keseluruhan, seberapa sering aku nonton film kurang sering sih. Iya, sering. Tapi Iya. nonton film, siapa sih yang nggak suka nonton film? Iya, ngerti. Kalau kamu deh? Kalau aku suka sekali nonton film. Kayak enak aja gitu, bisa ngelihat orang acting, kayak konfliknya gimana, penyelesaiannya gimana. Pokoknya ya, aku suka aja gitu nonton film. Biasanya Oh seberapa iya. Iya, gimana? Kamu. biasanya seberapa sering kamu nonton? Kayak dari 1 minggu itu berapa kali gitu? Ada penentuan nggak? Enggak, semutnya dan segabutnya. Tapi kayaknya dalam seminggu tuh ada deh yang aku tonton. Kayaknya ya. Aku juga nggak inget pasti. Oh ya, tadi kan aku sempat bilang kalau film itu tayang di bioskop sama platform streaming gitu ya, online. Nah, kalau kamu lebih sukanya nonton di bioskop atau secara online gitu? Eh, sama aja sih menurutku. Tapi kalau kayak di rumah kayak gini, ya pasti nontonnya secara online deh. Soalnya nggak ada bioskop. Oh, iya. Jauh ya dari rumahmu? Aku nggak tahu sih di mana tuh di bioskop di sekitar sini. Tapi yang jelas di tempat ada. Iya. Kalau kamu lebih sering nonton di bioskop atau lebih suka nonton di bioskop atau streaming? Ya, kalau misalnya tadi kan sempat salah ngomong kalau sering. Seringnya ya mungkin sekarang itu kali ya, online. Soalnya kan ya kemarin-kemarin kan pandemi bioskop tutup. Tapi kalau ditanya suka bioskop. Suka nonton secara langsung. Karena vibes-nya itu beda aja gitu loh. Kalau nonton secara langsung di bioskop sama online gitu. Ya walaupun kalau online itu mungkin lebih enaknya karena sendirian, bisa lebih fokus. Tapi kalau nonton di bioskop itu kan kayak ada apa ya, kayak usahanya gitu loh buat mungkin ngantri, beli tiket, nunggu teaternya dibuka, masuk, dan lain sebagainya. Kayak lebih enak aja gitu loh vibes-nya kalau nonton langsung di bioskop. Kita pernah kan ya nonton bareng? Nonton itu kan, apa itu? Milea kan? Ya, Iya, dari iya pas hari pertama kita nonton terus jadwalnya tuh nunggu berapa jam gitu kan ya? pokoknya jam 9 nggak sih? Tapi kita udah datang dari awal. Iya. Ini mungkin sekalian flashback kali ya, soalnya ini juga masih berhubungan sama film. Jadi, pas kita semester berapa tuh? Semester 2 ya? Semester 2. 2 tahun yang lalu, boy. Iya kan? Nggak kerasa. Iya, jadi pas semester 2 itu, pas hari Kamis ya, kalau di Indonesia tuh tayang film baru, itu tuh ada film Milea, Suara dari Dilan. 14 Februari kali ya? Aku lupa, pokoknya Februari. Nah, itu kita posisinya habis pulang rapat kan ya, habis selesai rapat. Buru-buru. Iya, rapat Kan? itu, seingatku tuh, kita tuh awalnya tuh kayak masih ragu-ragu gitu loh, nonton atau enggak. Soalnya itu tadi, kita ada rapat gitu. Dan selesainya tuh maghrib kalau nggak salah. Seingatku kita sholat dulu kalau nggak salah ya. Terus ke bioskop, untungnya tuh nggak jauh kan dari kampus jaraknya. Bioskop sama
itu yang kampus. Terus buru-buru beli tiket dan itu mestinya antri kan. Karena emang itu benar-benar hari pertamanya film Melia tayang dan emang film Melia kan kayak udah ditunggu-tunggu banyak orang dan banyak yang mau nonton gitu jadinya rame antri. Dan ternyata dapatnya jam 9 ya. Pulangnya udah sepi. Iya, iya. Itu kayaknya pertama kalinya deh aku. Sampai sekarang juga itu kayaknya pertama kalinya pulang nonton bioskop baru keluar dari teaternya tuh udah mall itu udah sepi gitu, udah gelap, udah pada dimatiin lampunya. Padahal dulu kalau nggak salah itu sebenarnya aku bilang ke kamu kita nyari yang pokoknya yang nggak lama-lama gitu loh jaraknya biar pulangnya nggak kemalaman. Tapi pas aku nyampe di yang mbak-mbak penjual tiketnya tuh adanya yang malam itu tadi jam 9. Jadi sayang gitu loh kalau mundur nggak jadi nonton soalnya udah di depan orangnya buat mau beli tiket gitu. Terus paling serunya itu deh, makan di depan mallnya. Iya, iya Itu benar. ya. Iya, karena saking lamanya dan kita belum makan, kita putuskan buat beli makan dulu. Padahal di mall itu kan banyak kan ya yang jual makanan. Tapi kita nggak cocok aja gitu jadinya ke depan mall, jalan, terus beli soto ya kalau nggak salah seingatku. Soto. Iya, ngemper gitu terus duduk lesehan beli soto. Kapan-kapan lagi yuk kalau misal lagi di Surabaya gitu. Kayak Boleh. nonton. Seru-seru. Ya dah. Oke. Ngomong-ngomong soal film, Yan. Genre film kesukaan kamu itu apa sih? Atau yang paling sering kamu tonton deh? Bentar deh, genre itu kayak romantis. Romance, komedi, horor gitu. Kalau aku kayak ketantangan-tantangan itu apa namanya? Apa? Bukan yang ke romance, bukan yang ke komedi, tapi kayak ke Apa? apa ya? Nggak tahu. Sebutin Kayak aja ciri-cirinya gimana. ada perang-perangnya, misal ada bertengkar-tengkarnya gitu. Oh, Apa iya. ya namanya? Berarti kayak ada actionnya gitu ya, kayak berantem-berantemnya. Action, ya, betul. Iya, iya, iya. Walaupun Seru tuh. ya, kalau ada film kayak gitu, tapi kayak asik gitu. Iya, seru. Nontonnya tuh jadi ikut deg-degan gitu. Apalagi pas berantem-berantemnya gitu. Iya, Kalau iya. kamu Kalau aku tuh sebenarnya semua genre oke-oke aja. Aku bisa nonton semua genre, mulai dari kayak yang romance, yang komedi gitu. Tapi kalau yang paling aku suka, tapi ini bukan yang paling sering aku tonton sih, soalnya nggak banyak juga gitu loh film genre ini yang bagus dan mau aku tonton. Jadi aku tuh sebenarnya suka horor atau enggak thriller gitu. Yang kayak serem-serem, yang menegangkan, yang mungkin keseluruhan ceritanya tuh kayak malam hari gitu loh, gelap-gelap, kayak bikin deg-degan gitu. Jadi aku suka gitu. Apalagi kalau misal kayak nonton di bioskop itu kan audionya kayak full banget kan, jadi kayak lebih seru aja gitu. Tapi aku nggak terlalu sering nonton horor sih, soalnya itu tadi nggak banyak film horor yang mungkin bagus dan aku suka gitu. aku nggak suka sih kalau horor-horor gitu, soalnya aku tipe orang yang ke imajinasi, jadinya ke bawah sampai kemanapun ke Iya, bawah gitu. iya. Kalau aku sih tipikal orang habis nonton ya udah lupain aja, biar nggak kepikiran gimana-gimana gitu. Tapi sekarang film horor Indonesia progresnya bagus banget sih menurutku. Keren-keren. Bahkan Nggak pernah. kayak sampai dikenal di luar negeri gitu. Cuma mungkin emang kayak kurang banyak aja kali ya film horornya Indonesia. Lebih banyak drama gitu sih, romance-romance. Padahal film horor itu kayak berpotensi gitu. Oke. Oh ya, ada nggak film yang paling kamu suka? Oh jangan itu dulu. Ada nggak? Bukan ada nggak sih. Film terakhir yang kamu tonton, terserah mau di bioskop atau online. Tapi kayaknya online sih, Film soalnya kan pandemi.
Kan nggak bioskop. Iya. Itu Apa? film Kaget Nikah yang kalau nggak salah. Itu series Itu loh, film terakhir. Kalau film udah Iya, kelamaan deh, kelupaan deh. Kapan ya? Apa ya? nggak tahu. Nonton secara online juga, tapi Iya. udah lama, jadi Hmm. lupa. Ya, udah nggak apa-apa. Aku juga berusaha nginget ini. Iya ya. Udah, kalau aku ya, eh kalau online, aku lupa sih soalnya emang belakangan ini kalau online lebih ke series sih, bukan film. Tapi kalau di bioskop, seingatku kemarin, nggak kemarin juga sih, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kali ya. Itu nonton itu sih, Spider-Man itu, No Way Home. Asik Itu sih. nggak? Hah? Asik nggak? Seru. Aku tuh uh, gara-gara nonton itu tuh jadi kayak pengen nonton film-film Marvel lainnya gitu loh, tapi belum ada waktu sih. Soalnya itu yang Spider-Man-nya itu aku tuh suka visualnya gitu loh. Apalagi kayak yang ada di dimensi apa itu namanya. Pokoknya itu visualnya keren banget asli. Walaupun mungkin kalau dari segi kayak alur konflik itu ya bagus, tapi nggak yang poin utama yang bikin aku suka sama filmnya gitu. Aku lebih suka kalau kayak ngeliat visualnya gitu. Keren banget. Hmm. Kalau nonton online apa ya? Lupa. Nggak tahu apa yang terakhir aku tonton filmnya. Ya, nggak tahu. Lanjut. Ya, balik ke pertanyaan yang aku cancel tadi. Kenapa? Nggak ada. Ya, balik ke pertanyaan yang aku cancel tadi. Ada nggak film yang paling kamu suka gitu? Terserah mau dari Indonesia atau dari luar negeri, genre apapun terserah. Apa ya? Kayak aku suka film kayak nggak suka-suka banget, tapi ya suka biasa aja gitu. Asalkan film Mm-mm. itu bagus ya aku suka gitu. Ya, berarti nggak ada kayak spesifik satu judul nih yang paling kamu suka. Nggak ada. Jadi kalau film itu bagus, aku suka, ya udah gitu. Sekedar suka doang. Kalau kamu Iya. ada nggak? Kamu kan Sama sih kayak kamu. kita film. Iya, tapi aku tuh nggak ada yang kayak eh berkesan banget gitu loh, yang kayak suka banget gitu nggak. Ya paling kayak suka karena bagus, konfliknya bagus, aktingnya bagus dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang ke tahap suka banget gitu loh, nggak ada. Jadi kayak ya sama kayak kamu sih. Jadi kalau ditanya film favorit, sebenarnya aku bingung kayak mau jawab apa gitu. Mau jawab yang ada dia, tapi aku terlalu banyak. Ya pokoknya kalau suka banyak banget. Mungkin hampir semua film yang aku tonton itu kayaknya film yang aku suka deh. Eh, jadi kalau disuruh nyebutin satu gitu enggak, ya udah. Belum ada mungkin. Mungkin suatu hari nanti. I don't know. Hmm. Ngomong-ngomong, belakangan ini kan mungkin ya kamu tahu banyak banget film yang tayang gitu ya di bioskop. Setelah bioskop mau tutup karena gara-gara pandemi, belakangan ini kayak film itu udah mulai bangkit. Terutama di sana aku mungkin ngomongin film Indonesia ya. Kan banyak banget tuh film-film yang tayang di bioskop dari genre romance, komedi, terus ada kayak yang thriller juga, terus yang horor juga itu ada. Nah itu menurut kamu gimana dengan adanya fenomena ini? Ya, bisa diulang nggak? Jangan ya, gimana? Udah lancar? Sinyalnya 4G sih, deh, tapi nggak tahu kenapa ya.
Iya sama, aku juga. Punya aku juga 4G. Aku juga nggak tahu tiba-tiba mati gitu aja. Ya udah lanjut aja ya. Jadi kamu terakhir dengar suaraku sampai mana? Terakhir. Padahal Astagfirullahaladzim. kamu denger nggak aku bilang ulang dong, soalnya aku nggak dengar sama sekali. Itu tadi pas akhirnya tuh suara kamu tuh putus kayak nabrak sama suaraku. Terus pas aku uh, mau nanya apa, tiba-tiba udah mati. Hmm. Ya udah lanjut. Gak apa-apa ini ya seperti inilah kekurangan ketika bikin podcast secara online. Gak apa, lanjut. Oke. Udah bisa Ya segera jadi, ketemu. iya ya. Jadi kalau suaraku masih nggak jelas bilang ya. Oke, jadi tadi itu aku bahas belakangan ini, beberapa bulan terakhir ini, itu kan banyak banget film yang tayang di bioskop, terutama di sini aku ngomongin film Indonesia. Setelah kemarin-kemarin karena pandemi bioskop tutup, mal tutup gitu ya, jadinya kayak nggak ada film yang tayang di bioskop, semua dialihkan ke online gitu. Menurut kamu gimana dengan adanya fenomena sekarang gitu ketika film-film Indonesia mulai balik ke bioskop, mulai banyak lagi yang tayang di bioskop itu gimana menurut kamu? Ya, alhamdulillah sih deh. Soalnya apa? Banyak kan yang pengen ke bioskop, tapi karena ditutup pandemi itu nggak bisa gitu. Terus selain itu, dengan dibukanya bioskop juga semakin terlihat kalau pandemi sudah alhamdulillah agak membaik gitu sih. Iya, benar-benar. Alhamdulillah. Ya, setuju sih sama kamu. Bersyukur karena perfilman Indonesia bisa bangkit setelah mungkin setahunan kali ya nggak ada film yang tayang di bioskop, akhirnya banyak sekarang yang tayang dari berbagai genre dan ya sebagai orang yang suka nonton film apalagi di bioskop kita aku juga ikut seneng gitu ngelihatnya. Tapi ini ya tentunya bisa bangkit bioskop dan film perfilman Indonesia ini adanya dukungan dan ya kerja keras dari berbagai pihak gitulah, terutama mungkin orang-orang yang uh, di bidang film gitu kayak bikin film dan lain sebagainya gitu. Jadi ya aku juga bersyukur ikut seneng gitu. Apalagi sekarang tuh meskipun bisa dibilang masih pandemi gitu ya, belum 100% kembali ke zaman sebelum pandemi normal gitu ya, karena masih ada kasus ini itu dan lain sebagainya tentang pandemi. Tapi kayak jumlah penonton bioskop, kalau nggak salah kemarin itu aku sempat tahu jumlah penontonnya film Makmum itu udah 1 juta lebih kali ya kalau aku nggak salah ya, pas aku lihat di Instagram. Nah itu kan terbukti gitu loh, walaupun keadaan masih kayak gini tapi antusias dari semua orang itu bener-bener besar banget gitu loh, dan emang semua orang itu kayak udah pengen udah ya kangen gitu dengan suasana nonton di bioskop dan lain sebagainya. Jadi ya ikut seneng gitu di masa sekarang di keadaan yang masih seperti ini ada film yang bisa mencapai 1 juta lebih gitu. Kalau film-film lain ya ratusan ribu aja itu udah bersyukur banget sih, kalau di pandemi kayak gini itu kan udah wah banget gitu loh. Apalagi bisa jutaan gitu kan hebat banget sih. Kayak antusias dari semua orang. Ya, semoga aja ke depannya perfilman Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa ya terus berkembang, terus maju gitu. Apalagi kalau aku nggak salah ya itu beberapa, nggak beberapa sih, banyak film Indonesia yang mau tayang entah itu di bulan Januari atau Februari atau ya beberapa bulan ke depan itu banyak lah yang mau tayang di bioskop. Nah itu semoga nggak ada pandemi-pandemi susulan yang bikin bioskop terpaksa harus ditutup lagi gitu loh. Soalnya kan sekarang itu udah ya mungkin udah mendekati normal lagi kali ya, kayak suasana di bioskop, orang nonton ya. Walaupun tetap harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Tapi ya semoga bioskop tetap buka dan biar film Indonesia tuh biar punya wadah untuk terus berkembang gitu. Amin. Ya.
Mbak sangat update sekali ya dengan film-film. Kebetulan tahu. Ini mau aku tanyain ke kamu. Mungkin sepengetahuan kamu, kan ada beberapa film tadi atau mungkin bisa dibilang banyak, cukup banyak gitulah film yang mau tayang. Ada nggak film yang kamu tunggu-tunggu gitu? Ini terserah mau di bioskop, tayangnya yang di bioskop atau yang di platform kayak misal Netflix, Disney, dan lain sebagainya gitu. Ada nggak yang kamu tunggu-tunggu? Apa ya? Tapi jujur nggak ada. Aku nggak update kayak nanti film ada apa aja yang mau tayang gitu. Kalau film ini tayang kebetulan kosong, kalau mau nonton kayak gabut gitu, ya udah nonton aja gitu. Nggak sampai update bulan depan mau tayang ini loh. Enggak sih. Kalau aku Oh, iya, iya, iya. Oke. Ini suaraku masih lancar kan? Halo. aku benci sekali. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, balik ke Masih topik yang ya? tadi ya. Nggak apa. Oke, tadi sampai aku nanya ada nggak film yang kamu tunggu-tunggu ya? Jadi kamu udah selesai jawab atau masih ada kelanjutannya? Kamu udah jawab tah? Belum. Kamu kan tadi udah jawab. Aku udah, kamu belum. Aku, Lah oh iya. iya, gini, aku ngomong, kalau kamu ada nggak? Terus aku bilang, pasti ada. Gitu, aku Iya, iya. ngomong, gimana, kalau kamu ada nggak? Oke. Kalau aku ada di bulan depan itu ada, tauku ya, tayangnya bulan depan kalau nggak salah. Ada film itu, Kukira Kau Rumah. Itu angkat isu kesehatan mental bipolar kalau aku nggak salah ya. Setauku di Instagramnya itu Kukira Kau Rumah yang main Prilly sama Jordi. Terus ada film itu horor PKN di Desa Penari. Itu kan udah dari 2 tahun lalu kali ya, atau setahun yang lalu ya. Kayak rencananya mau tayang, cuma karena pandemi bioskop nggak buka jadinya diundur. Itu Februari atau Maret ya? Februari deh. Ya, Februari. Terus ada film apa lagi ya? Pokoknya Februari itu ada beberapa film yang menarik kok. Mendadak lupa kan apa aja. Yang aku ingat dua itu sih, Kukira Kau Rumah sama itu KKN di Desa Penari. Tapi ada lagi. Tapi aku lupa apa. Apa ya? Nggak tahu wes, lupa. Tapi kalau yang paling aku tunggu-tunggu, yang bikin penasaran, itu sih project film terbarunya Angga. Angga Yunanda. Apa judulnya? Itu loh. Itu loh, masa kamu nggak tahu sih? Angga Yunanda, Ari Irham, Umay. Oh, tahu, aku juga agak penasaran sih itu, soalnya pemain-pemainnya bagus gitu kan. Ya, ya dan konflik yang diangkat itu juga anti mainstream gitulah, tentang pencurian-pencurian. Itu sih. Iya, Iya, aku ya. juga itu. Ya, ntar kalau filmnya tayang dan kebetulan kita lagi sama-sama di Surabaya gitu ya mungkin, atau mungkin di Gresik kita nonton bareng. Yes. Oke. Oh ya, kalau ngomongin soal film ya, selain tayangnya itu di bioskop dan di platform streaming yang legal, kita nggak menutup mata, nggak menampik fakta kalau banyak banget film bajakan gitu ya, yang bisa ditonton di situs-situs ilegal, entah itu mungkin di web gitu, di Chrome gitu mungkin, kayak situs-situs dan di Telegram. Kita tentu udah tahu kan fakta itu. Kita juga enggak.
menutup mata adanya ilegal itu tadi kayak nonton film. Nah, kita di sini jujur-jujuran aja ya. Kamu pernah nggak nonton film bajakan? Nonton film bajakan. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Saking jarangnya nonton film kayak gini. Kayaknya pernah deh. Iya, pernah kayaknya. Iya. Iya, pernah ya. Iya, iya. Di apa? Mungkin inget kayak nontonnya di situs yang di Google atau di Telegram. Tidak dua-duanya, aku nontonnya itu kan aku anak Facebook, jadi nontonnya di Facebook. Oh ada di Facebook kayak gitu film. Iya ada orang upload gitu, Oh, mungkin ya, nonton lihat. sambil direkam gitu. Oh ya ya, ya kan punya Facebook tapi nggak dimainin jadinya nggak tahu. Iya Iya ya. ada juga. Oke, nggak mau nanya aku nih. Iya, mau nanya, kamu pernah nggak? Pernah dong. Tapi gini, Gimana? Kamu nonton? ya gini. Sebenarnya aku mau bilang, aku tahu nonton film bajakan, nonton film yang ilegal di situs ilegal itu salah dan Heeh. nggak ada pembenaran buat itu. Tapi eh ya namanya juga dulu nggak ngerti ya. Jadi gini, aku tuh kayaknya mulai dari SMA deh kayak suka gitu nonton film, suka banget nonton film. Dan dulu tuh yang nggak segampang sekarang gitu loh. Kalau mau ke bioskop pasnya, ya buat izinnya juga nggak segampang sekarang gitu. Terus juga kalau bioskop terdekat dari rumah itu kan sekitar setengah jaman dan itu pun harus ngelewatin kayak hutan-hutan gitu loh. Jadinya nggak nggak gampang gitu loh buat izin biar dibolehin nonton di bioskop gitu. Jadinya dulu tuh pas SMA dan ini juga aku masih nggak tahu gitu ya kayak ada aplikasi kayak misal Netflix, Disney, terus apalagi ya banyak lah kayak film Dulu malah aplikasi-aplikasi streaming. gituan. Iya kayak aplikasi streaming online gitu kan. Ya dulu nggak ngerti gitu loh. Hmm. Jadinya dulu tuh uh, kalau aku nonton itu di itu lah apa sih namanya kayak di web. Cuma webnya itu beda-beda sih. Seadanya aja apa yang mau aku tonton itu film apa. Oh gini, aku tuh kadang orangnya tuh random gitu loh. Aku aku kan nggak suka nonton online gitu ya kayak streaming. Pasti aku download dulu gitu loh. Oh Ntar biar iya. nontonnya offline gitu. Biar nggak ada iklan, biar lebih enak aja gitu loh nontonnya. Nah, aku tuh dulu kalau download itu tuh random. Jadi bisa dari film Indonesia, bisa dari film luar, bisa dari berbagai genre apapun itu. Bahkan yang aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu itu film apa tuh bisa aku download gitu loh. Jadi aku kayak judulnya aku menurutku asing, pemainnya asing, aku bakal nggak tahu sinopsisnya, nggak ngeliat trailernya. Jadi ya kayak random aja gitu loh downloadnya gitu. Terus ya pas aku tonton itu kadang kalau misal pas lagi nonton itu sekalian kayak nyari sinopsisnya gitu setidaknya tahu dikit gitulah. Tapi ya itu dulu sih download terus download di situs yang di web-web yang ilegal gitu terus ditonton. Kalau sekarang nggak menampik fakta juga, aku masih pernah nonton bajakan mungkin tapi kalau sekarang nggak di itu sih, lebih ke di Telegram kali ya. Emang ada Soalnya webnya? gimana? Aku baru tahu loh, ternyata ada web buat download-download kayak gitu. Ada banyak sekali Yanti. Tapi Aku kemana uh, aja. ada banyak banget dan aku tuh pernah baca gitu berita ada dari sekian banyak situs-situs download film ilegal itu banyak juga yang udah kayak dihack gitu loh, kayak udah bukan dihack sih, kayak udah nggak bisa dibuka lagi karena udah diblokir sama apa tuh Kominfo atau apa gitu, pokoknya pemerintah lah biar nggak ada yang bacakan lagi. Tapi masih banyak banget kok. Mungkin kamu kalau lagi gabut cari aja kayak download situs apa, download film apa gitu, ntar ada kok kalau situsnya setahu gitu. Nah kalau sekarang uh, lebih di itu sih Telegram aku nontonnya. Tapi kalau di Telegram aku nonton online sih, jadinya enggak.
nggak di-download gitu. Soalnya ntar nungguin memori. Ya, itu kalau misal aku nggak punya aplikasinya gitu kali ya buat nontonnya. Kayak misal film yang tayang di Netflix gitu ya. Karena aku udah nggak punya aplikasi Netflix kan, jadi ya mohon maaf terpaksa nontonnya di Telegram. Tapi kalau misal kayak film-film yang tayangnya di apa ya waktu itu, pokoknya di aplikasi streaming yang Indonesia gitulah, itu aku punya, tapi sekarang juga masih punya, jadi ya nontonnya di situ gitu. Ya balik lagi aku tahu ini tuh salah, nggak ada pembenaran buat nonton film secara ilegal karena masih banyak cara buat nonton film secara legal, tapi ya gimana. tapi nggak sering-sering banget kok nonton ilegal gitu, karena ya lebih suka nonton secara legal, lebih menghargai gitu nggak sih kalau nontonnya secara legal, secara nggak langsung kita menghargai kerja keras dari yang bikin film. Karena biayanya itu nggak murah loh. Iya, kalau misal kayak nonton secara legal itu kan ya mereka juga bisa dapat keuntungan, mungkin bisa balik modal juga gitu kan. Tapi kalau nontonnya secara ilegal ya mereka nggak dapat apa-apa gitu loh. Itu sih. Oke. Ya, apalagi ya tentang film? Tentang bioskop, streaming online, bacakan, apa ya? Oh ya, menurut kamu sebenarnya kalau kayak pembajakan film itu yang lebih salah yang menguploadnya atau orang-orang yang nontonnya? Menurutku yang salah sih yang upload deh. Dia tahu gitu, dia lagi bahwa karya itu nggak boleh dibajak gitu, tapi dia tetap diupload gitu. Buat apa? Menurutku gitu sih. Kalau orang-orang kayak gitu nggak ada, maka nggak bakal ada itu orang-orang yang nonton kayak gitu. Ya, ya ada benernya juga. Tapi kalau misal tanya gitu ya, ditanya gitu ya, terus juga kalau dipikir lagi, sebenarnya dua-duanya juga salah gitu. Di-upload dan ngapain ditonton gitu. Mungkin ya ada si penguploadnya itu punya niatan baik gitu biar orang-orang itu bisa nonton secara gratis gitu mungkin ya, tanpa harus bayar yang kayak VIP atau bayar tiket bioskop gitu mungkin kalau bacakan film bioskop. Terus juga yang nonton juga salah, kayak ngapain dicari tahu dan ngapain ditonton gitu. Tapi ya intinya salah dua-duanya sih. Meskipun mungkin nggak ada niatan buruk ya, sekedar hanya ingin membagikan biar filmnya bisa ditonton secara halus sama orang lain, dan orang-orang nonton ya mungkin karena pengen nyari hiburan atau apapun, tapi ya tetap aja salah gitu. Terus menurut kamu di antara dua pihak itu, yang mana yang apa ya, yang pantas buat kena hukuman gitu mungkin, apa ya sebutannya, ya gitulah pokoknya, biar dikasih efek jerah gitu lah intinya. Kalau aku jujur ya yang si upload sih deh. Iya ya. Ya soalnya dia kayak si pelakunya gitu kan buat yang menyebarkannya. Ya dan aku sebenarnya nggak takut kalau bahas kayak gini soalnya ngarahnya ke hukum. Makanya Ya aku jadi tadi, aku pas kamu nanya gitu. ya aku juga bingung juga. Ya pokoknya ini ya gini. Buat yang si pengupload itu aku pernah tahu beritanya, ada kayak dari pihak filmnya gitu ya, kayak biar ngasih efek jerah si penguploadnya ini
kayak dibawa ke jalur hukum kali ya kalau nggak salah. Nah itu kan sebuah langkah yang menurutku bagus gitu loh, biar nggak ada pengupload lainnya, dan ya mungkin yang udah terlanjur ngupload biar nggak diulangin lagi gitu, dan yang di ini tadi itu biar jerah, biar nggak ngulangin lagi gitu. Terus juga sebenarnya kalau dari kitanya sebagai penonton gitu ya, kalau di Telegram itu kan setahu kalau misal film apa itu terkenal viral gitu itu kan ada banyak gitu loh, apa namanya sebutannya kalau di Telegram, channel atau apa sih ya, itulah pokoknya itu ada banyak gitu loh. Iya ada banyak gitu loh. Nah itu kalau kita mau membantu mengurangi tentang pembajakan ini, sebenarnya itu kita bisa bantu buat ngeblokir kita di kayak channel-channel itu tadi gitulah, biar nggak meresahkan gitu. Tapi ya emang buat menangani kayak pembajakan, nonton film secara ilegal ini tuh nggak gampang gitu. Karena ya kita nggak tahu pasti gitu siapa yang ngupload itu, siapa pemilik channel itu gitu misalnya. Jadi ya sebenarnya pinter-pinternya kita sih kayak gimana menyikapinya. Sebenarnya ujung-ujungnya itu balik ke pribadi masing-masing sih. Meskipun banyak film ilegal, meskipun banyak film yang di-share yang ada di situs-situs ilegal di Telegram gitu, kalau kitanya nggak mau nonton ya kita nggak bakal nonton gitu. Kita bakal milih buat nonton yang legal gitu. Bener sih. Ya udah. Bingung aku lama-lama. Udah nih. Kamu nggak mau kasih rekomendasi film ke aku buat aku tonton? Sekarang. Kamu kan pencinta film. Tuh, apa ya? Kamu mau genre apa? Mungkin kalau dispesifikkan gitu, mungkin aku bisa nginget beberapa film gitu kali. Atau Komedi. satu gitu. Komedi aja. Biar nggak stres. Komedi. Film ya? Apa ya komedi? Nggak tahu kalau film komedi apa ya. Oh, jangan sih. Nggak tahu sih. Aku mau merekomendasikan kamu Yowis Band. Tapi aku aja belum nonton, jadinya nggak tahu film ini yang triloginya atau yang series terakhirnya itu apa beneran kayak sekomedi sebelumnya atau enggak gitu. Kalau film komedi apa ya? Bentar, lupa. Sebenarnya bebas sih deh, nggak harus komedi. Cinta juga boleh. Ini mau yang tayang online gitu. Di sini nggak ada bioskop. Pengen Bentar, aku lupa. Aku tuh kayaknya kemarin tuh habis nonton di aplikasi, cuma aku lupa nonton film apa. Ini kalau aku cek takutnya hilang ininya. Itu sih paling. Coba cari kayaknya di apa ya? Di Klik Film kalau nggak salah. Aplikasi itu. Ada. Itu beberapa kali muncul di FYP ku itu tentang itu sih. Siapa itu namanya? Didi. Ryan sama JH. judulnya. Ini aku Judulnya catat. apa ya? Nggak tahu, aku lupa. Cari aja di TikTok. Bidi, Brian Domini sama Hanggini. Itu tayang di Klik Film setauku itu pokoknya yang aku tahu dari TikTok itu mereka tuh kayak tadinya tuh pacaran gitu, terus jadi saudara tiri gitu. Oh iya, aku sempet lewat itu. Bapaknya Ya kan? sampai itu awalnya nggak ngebolehin kan pacaran. Nggak tahu. Terus Aku ternyata belum nonton. bapaknya lama-lama suka. Sekilas lewat di TikTok gitu. Kayaknya gitu sih. Iya kali ya. Soalnya yang muncul di aku tuh kayak yang di itu sih meja makan itu. Terus apa lagi ya film itu nonton Marvel. Nonton itu Avengers. Avengers Endgame.
Avengers Endgame itu kalau nggak salah seingatku itu 3 jam. Tapi itu seru banget. Tapi endingnya itu sedih. Males banget kalau ini sedih. Ya ampun sedih. Tapi seru ya. Aku pengen nonton itunya apa kayak Avengers lainnya, Spider-Man lainnya. Tapi bingung, kebanyakan nggak tahu mulai dari mana nontonnya. Deh, aku mau tanya nih. Apa? Aku kan suka gitu sama film-film Thailand juga. Kemarin aku sering lihat di storymu, kamu lagi nonton itu kan? Yang EXO Series. versi Thailand. Series. Iya, series maksudku. Nggak apa-apa Ya. sih, tanya ini. Suka nggak kamu? Soalnya aku mau nonton kayak maju mundur gitu kan udah nonton versi yang mana ya? Aku pernah nonton yang versi Cina kayaknya bagus gitu. Oh, Jadi maju nonton yang Thailand. aku nggak tahu sih series yang lainnya gimana. Itu ada series Cina sama Korea kan kalau salah. Paling aku kayak pernah lihat sekilas doang tapi juga nggak inget gimana. Jadi kalau pas nonton series ini sebenarnya tuh gini ya nanti sebenarnya. Ini tadi mau tak bahas di chat tapi ya udah nggak apa-apa kita spill. Sebenarnya di episode sekarang itu aku pengen ngajak bahas tentang film. Di next episode aku mau ngajak bahas tentang series. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Sampai aku Tapi nggak penasaran. apa. Ya nggak apa. Ya udah masalah effort Thailand. Karena aku nggak nonton series sebelumnya versi negara lain, jadi aku nggak ada ekspektasi apa-apa soal yang effort Thailand ini. Kalau ditanya bagus atau enggak ya, so far seru-seru aja sih. Lucu aja gitu kisah cintanya si pemeran utama ini kayak berantem mulu. Ya seru-seru aja sih. Apalagi si pemeran Ren itu, oh ya Allah kalau misal dia senyum, kalau misal dia lagi kayak mode so sweet gitu, tapi aku Yang itu. tetap mas terang kok, aku tetap tim mas terang garis keras, itu gantengnya benar-benar nggak ada obat, ganteng banget, yaudah, iya nonton aja, nontonnya di View, gratis, nggak tahu sih gratis atau enggak, soalnya aku kan kemarin baru download View kan, nah itu kalau nggak salah kemarin aku tuh dapet trial gitu, jadinya gratis. Tapi kalau trialku habis, nggak tahu udah bayar atau enggak. Belum nyari Tapi tahu. di JMM TV ada deh, soalnya aku kalau nonton film Thailand di JMM TV. Oh iya iya, itu gratis. Iya, channel mereka. Kayaknya Oh, ada. oh YouTube. Nggak tahu sih aku kalau di YouTube ada atau enggak. Tapi harus sabar nunggu itu loh, kalau di YouTube apa itu subtitlenya itu kadang lama. Oh iya iya. Kemudian baru ada subtitle Indo gitu. Kan nggak mungkin nonton film Thailand nggak ada subtitlenya. Uh, bingung sendiri, nggak ngerti bahasanya. Iya ya, ya nonton aja, seru kok. Oke. Mumpung kuliah nggak masuk kan? Yips. Oh iya, film yang bulan Januari ini tayang, itu sih. Apa itu filmnya itu loh, Shenina, pacarnya Angga. Penyalin Cahaya. Itu kemarin kan dapat itu sih, kayak banyak penghargaan. Itu coba tonton. Itu kalau nggak salah, genrenya apa? kalau nggak salah itu ngangkat tentang isu pelecehan seksual kali ya. Coba aja. Aku kira loh deh, dari judulnya Penyalin Cahaya itu kayak horor gitu. Oh, itu aku tuh, ya ini masih bahas film ya ini ya. Itu tuh aku tuh sebenarnya mikir kayak penyalin cahaya ini maksudnya gimana, aku tuh kayak mikir-mikir gitu, terus kan ada kayak yang versi judul bahasa Inggrisnya kan apa fotokopier kan, nah aku tuh jadi fotokopier biasanya kalau bahasa Inggris belakangnya ada ER itu kan kayak orangnya gitu kan, terus kayak fotokopier itu kayaknya tentang mesin fotokopi, dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kayak bahasa yang apa ya kayak bagusnya gitulah, nah itu ya itu tadi penyalin cahaya gitu.
Dan kalau dilihat di trailernya itu kan emang ada itunya kan, mesin fotokopi dan temennya si Shenina, siapa itu Chico itu kan kayak bagian tukang fotokopinya kan. Coba aja, Halo? coba aja. Ya, Kukira putus-putus kamu kan. soalnya cara ngomong kamu kayak masih mau lanjut gitu. Terus tiba-tiba berhenti. Takut keputus lagi. Dev, Iya, sadar nggak sih kalau ini episodenya udah panjang banget? iya Maksudnya, nyadar kok, nyadar. Nyadar udah mau jam 10. wah, Ya udah. ini udah mau 1 jam loh, iya, bener. Iya, bahas film itu seru banget, tapi ya Belas. kalau kelamaan ya tidak baik karena kuota akan habis. Dan nanti masih ada sosialisasi yang butuh kuota. Iya, bener. Ya udah. Ini kamu udah kasih rekomendasi film ya? Udah kan? Berarti ya udah Iya. ditutup aja. Ya, ya udah. Mau Oke. nitip pesan dikit aja, aku. Boleh. Ya, aku tahu susah buat ninggalin kebiasaan kalian buat nonton film secara ilegal, nonton film yang bajakan. Tapi coba dikurangin, coba lebih memilih buat nonton film secara legal, entah itu yang tayang di bioskop ataupun di platform streaming lainnya yang legal gitu. Kalau emang nggak mau bayar gitu ya, maunya nyari yang gratisan, sebenarnya ada kok film-film di platform streaming itu gratis, nggak bayar gitu. Tapi mungkin emang banyak iklannya atau mungkin harus nunggu dulu gitu karena ya biasanya kan kalau yang VIP atau yang premiumnya itu kan kayak lebih didahulukan, tapi ya itu better sih, mendingan nonton secara legal gitu daripada bajakan. Terus juga kalau misal kayak nonton film di bioskop, itu bioskop kalau nggak salah aku pas tahu di FYP itu sering muncul kayak ada promo-promo gitu, entah itu beli tiketnya di aplikasi apa gitu atau pakai bank apa gitu tuh biasanya ada promo, nah itu kan lumayan biar nggak ngeluarin uang banyak-banyak gitu. Tapi daripada nonton film bajakan itu jauh lebih seru nonton film di bioskop asli secara langsung, itu vibes-nya tuh enak banget asli beneran. Apalagi kalau kalian nonton sendirian gitu, itu seru banget asli valid. Ya gitu. Aku ngomong kayak gini, ngasih saran kayak gini bukan bermaksud sok suci, bukan karena aku nggak pernah nonton bajakan, aku juga nonton kok bajakan sama kayak kalian. Tapi ya tadi aku tahu ini salah, nggak ada pembenaran buat ini. So, ayo dikurangin, kalau bisa ditinggalkan. Milih buat nonton secara legal, karena itu kita itu artinya menghargai kerja keras dari yang bikin film, entah itu orang-orang yang ada di depan ataupun di belakang layar. Ya pokoknya yuk dukung terus perfilman Indonesia biar terus maju. Film-film di luar negeri juga didukung, tapi ya yuk lebih dukung Indonesia gitu. Cinta Indonesia. Ya gitu aja sih, semangat. Udah Yanti, suaraku masih nyambung kan? Oh ya, Nyambung kok. ya ayo Takut buruan. takut kebentrok. Iya ya. Buat teman makasih yang sudah dengerin episode kali ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita tiap malam minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Deajeng Novida. Dan jangan lupa juga buat kritik dan sarannya bisa ke IG aku @sriramayanti900 ataupun IG-nya Dea. Deajeng Novida. Kalian bisa ya say hi di sana. Ya betul. Ya udah cukup segitu aja untuk episode kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Jangan lupa jaga kesehatan. Bahagia selalu, sukses selalu. See you in the next episode. Bye-bye.
Bye.